Hai Hai guys. guys. Jadi di video ini kita akan menjelaskan perancangan basis data kami untuk memenuhi tugas database. Sebelum itu, kita izin perkenalan diri dulu. Saya Frank Gojar dengan NIM 535250092. Dan ini Saya Kevinson dengan NIM 535250082. Aku Jessica Jaslyn Sutanto dengan NIM 535250093. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan perancangan kami ya. Jadi kita akan membahas perancangan basis data sistem informasi akademik pada Jakarta Sekolah Interkultural. Pertama kami akan memulai dulu dari pendahuluan latar belakang. Setiap hari sekolah menghasilkan banyak sekali data, mulai dari informasi, siswa dan guru, mata pelajaran, jadwal, hingga nilai akademik. Namun banyak sekolah masih menyimpan data tersebut secara terpisah, seperti di berbagai file Excel atau catatan manual. Karena itu, kami membuat sebuah sistem database untuk Jakarta Sekolah Interkultural atau JSI. Tujuannya adalah agar semua data sekolah tersimpan di satu tempat, terorganisir dengan baik, dan mudah diakses kapan saja. Lalu proyek yang kami buat ini juga bertujuan menyusun blueprint database lengkap yang mencakup data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal kelas, hingga nilai akademik. Hasil akhirnya adalah sistem database siap dipakai yang mendukung pengelolaan data sekolah secara modern dan efektif. Kami akan langsung mulai saja dari desain basis data konseptual. Pertama, kami mempunyai identifikasi tipe entitas. Di sini mereka mempunyai entitasnya masing-masing seperti entitas jurusan, guru, mata pelajaran, kelas, siswa, jadwal kelas, nilai siswa, dan absensi. Lalu di setiap entitas mereka mempunyai deskripsinya masing-masing, mempunyai alias juga, dan juga mempunyai occurrence-nya masing-masing. Lalu kami akan melanjutkan dengan identifikasi atribut dari entitas dan relasi. Pertama, saya akan menjelaskan contoh dari entitas jurusan. Seperti dari entitas jurusan ini mempunyai atributnya seperti jurusan ID dan juga nama jurusan. Lalu dari atributnya juga mempunyai deskripsinya masing-masing, dan juga di sini ada tipenya juga. Dan kami memiliki 3 tipe. Pertama dari varchar atau karakter, lalu number atau angka, dan terakhir adalah date. Date itu adalah tanggal. Lalu di sini kami juga mempunyai primary key-nya. Primary key-nya itu bisa yes, bisa no. Kalau yes berarti primary key, kalau no berarti itu bukan primary key-nya. Di sini kami juga mempunyai no sama dengan primary key, mempunyai yes dan juga no-nya. No, kalau no berarti itu bukan no atau nggak boleh dikosongin. Lalu kalau yes berarti boleh dikosongin. Lalu di sini kami juga mempunyai derive-nya, yaitu seperti dengan no, mempunyai yes dan juga no-nya. Kalau derive-nya yes berarti itu adalah sebuah turunan. Kalau bukan yes atau no berarti itu bukan turunan. Begitu juga dengan entitas gurunya. Di sini juga entitas guru mempunyai atributnya masing-masing, deskripsinya juga, tipenya juga, primary key-nya, null, dan juga derive-nya. Begitu juga dengan yang lainnya juga, entitas seperti entitas mata pelajaran, entitas kelas, lalu entitas siswa, entitas jadwal kelas, entitas nilai siswa, dan juga entitas absensi. Lalu di setiap entitasnya mempunyai kandidat key dan juga primary key-nya yang seperti yang sudah tertera di tabel yang sudah kami buat. Oke, setelah menentukan entitas, selanjutnya melihat hubungan antar entitasnya. Di sini kita bisa lihat antar hubungannya, seperti kayak satu jurusan tuh bisa memiliki banyak mata pelajaran, satu jurusan bisa memiliki banyak kelas, satu guru hanya bisa menjadi wali satu kelas, guru bisa mengajar di banyak jadwal kelas, satu guru menguasai satu mata pelajaran, satu kelas memiliki banyak siswa, satu kelas memiliki banyak jadwal, satu mata pelajaran bisa muncul di banyak jadwal, siswa bisa memperoleh banyak nilai, satu absensi mencatat kehadiran satu siswa. Ini untuk hubungannya sama dengan di diagram tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke first to have form. Pada tahap awal, semua data tuh digabungin dulu jadi satu tabel yang besar. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kolom itu cuma berisi satu nilai, nggak ada data yang digabung dalam satu sel, nggak ada perulangan data dalam satu kolom. Jadi di tahap ini kita pastiin dulu supaya struktur dasarnya rapi. Selanjutnya ada di second normal form. Pada tahap 2NF, tabel besar yang tadi di 1NF kita pisah-pisah menjadi beberapa tabel kecil. 2NF ini memastikan bahwa setiap tabel hanya berisi data yang benar-benar bergantung pada primary key-nya. Kalau nggak ada kolom yang nggak penting atau nggak bergantung pada primary key,
maka kolom itu dipindahkan ke tabel yang lebih cocok dan lebih tepat. Ini ada tabel-tabel bentuk second normal formnya. Lalu lanjut ke third normal form. Di tahap ini tabel-tabel final sudah terbentuk dengan primary key, foreign key, tipe data, dan constraint yang lengkap. Tabel yang terbentuk diantaranya ada tabel jurusan, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel kelas, tabel siswa, tabel jadwal kelas, tabel nilai siswa, tabel absensi. Nah, setelah semua tabel dicek ulang, seluruh tabel itu sudah memenuhi 3NF, artinya semua atribut itu sudah bersifat atomik, nggak ada partial dependency, nggak ada transitive dependency. Semua atribut non-key bergantung langsung pada primary key-nya. Struktur tabel yang ditampilkan adalah versi final setelah normalisasi, dan memang strukturnya tuh nggak ada perubahan banyak dari 2NF, karena desain awalnya sudah cukup rapi. Oke, jadi kita langsung masuk ke perancangan fisikal ya. Karena tadi kita sudah membuat perancangan logis dan juga konseptual, kita akan membuat fisiknya atau kode SQL ya. Di sini kami menggunakan Oracle Apex untuk menempatkan kode-kode tersebut. Jadi kita masuk ke Data Definition Language atau DDL. Di sini kita ada beberapa query yaitu create table. Create table itu untuk membuat table-table ya. Dan di mana kami juga sudah membuat di sini ada tabel jurusan, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel kelas, tabel siswa, dan juga tabel jadwal kelas. Di sini kita sudah membuat primary key-nya dan juga foreign key-nya dalam data-data create table ini sendiri. Terus juga ada nilai siswa, absensi, dan kedua kita juga buat drop table. Untuk drop table ini sendiri itu untuk menghapus table atau membuang table sehingga nanti dia nggak menabrak dengan database yang kita buat lainnya. Jadi di sini contohnya kita ambil satu aja, yaitu drop table jurusan cascade constraints. Cascade constraints ini dipakai agar foreign key yang bergantung pada table tersebut juga ikut dihapus. Dan juga setelah drop, tabel ini jadi mandiri gitu, jadi nggak ada yang nabrak-nabrak lagi. Nah, kita lanjut, ini contoh output table dari table jurusan, guru, mata pelajaran, kelas, siswa, jadwal kelas, nilai siswa, absensi. Dan juga kita lanjut ke Data Manipulations Language atau DML. Di sini DML kita bisa lihat ada insert, select, update, dan juga delete. Di sini kita ambil beberapa aja. Untuk insert, itu ada insert jurusan, values. Values ini adalah isi dari data-datanya. Kemudian untuk select itu untuk menampilkan data, yaitu di sini contohnya untuk menampilkan data nama siswa dan juga kelas ID, di mana itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Terus ada update untuk merubah data, dan di sini juga ada delete itu untuk menghapus data. Terus kita lanjut ke transaksi pada table. Untuk transaksi itu sendiri itu ada pertama kita ambil dari fungsi string. Di sini itu untuk mengubah string menjadi upper ataupun lower, jadi huruf besar sama huruf kecil. Nah, di sini ada contoh outputnya, dan terus ada fungsi agregat. Fungsi agregat itu adalah fungsi kelompok, contohnya adalah min dan juga max, nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Terus ada fungsi kondisional, di mana itu ada kondisionalnya, yaitu dengan prom atau kodenya where. Di sini where siswa ID in 2021 dan bla 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 bla. Nah, di sini ada contoh outputnya, dan juga terakhir itu ada fungsi join. Fungsi join ini untuk menggabungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Di sini kita ambil contohnya adalah siswa join tabel nilai siswa. Nah, selanjutnya kita ada juga buat dengan namanya transaksi pada aplikasi. Aplikasinya kita juga udah membuat, jadi di sini kita bisa menambah data baru pada aplikasi. Contohnya di sini ada tulisan create, di sini ada kotak merah. Dan kita bisa melihat di sini ada kolom-kolom atau kotak yang bisa kita isi sesuai dengan data yang ingin kita tambahkan. Nah, terus kita juga bisa memperbarui data. Itu ada di bagian sebelah kiri aplikasi kita. Dan itu sama seperti tadi, kita bisa isi kotak-kotaknya sesuai data yang ingin kita ubah. Dan juga di sini kita juga bisa delete data yang atau baris yang pengen kita delete atau hapus. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa menambahkan chart pada aplikasi kita juga. Untuk menambahkan chart itu kita bisa lihat di sini ada option chart dan kita bisa masukkan ke dalam bodinya. Nah, terus kita bisa atur di bagian source untuk ke local database dan juga SQL query. Nah, setelah itu kita tinggal buat SQL query-nya. Contohnya kita buat di sini ambil tanggal dan juga rata-rata dari nilai tersebut, dari nilai siswa. Dan kita group by dari tanggal sama kita urutkan berdasarkan tanggal secara ascending. Nah, di sini adalah contoh outputnya. Untuk chart itu sendiri, rata-rata nilai siswa pada tanggal 1 September 2025 dan juga seterusnya.
Oke guys, jadi sekian presentasi dari kami. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama juga untuk Jakarta Sekolah Interkultural. Jadi mungkin kalau ada kesalahan kata kami mohon maaf dan terima kasih semua. Cie.